Engkau Tuhan, kami tidak bisa ada sampai saat ini. Kalau bukan karena kasih karunia-Mu Tuhan, kalau bukan karena anugerah-Mu yang sempurna atas kami tidak mampu bertahan menjalani penatnya hidup ini Tuhan. Jalani jatuh bangunnya, kami harus belajar setia mengikut Engkau Tuhan. Bertubi-tubi setiap masalah perkara kami jalani Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami tidak akan mampu bertahan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang luar biasa, yang tak tergambarkan dengan ungkapan kata-kata, yang sungguh dahsyat dan ajaib Tuhan. Kebenaran-Mu yang membenarkan kami, umat-Mu yang seharusnya kami sebenarnya adalah orang-orang yang binasa, tetapi beroleh pengampunan, penebusan, dan rahmat keselamatan daripada-Mu. Hari ini kami Tuhan datang lagi kepada-Mu. Kami rindu bersama-sama Bapa, boleh belajar lagi dari kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami renungkan. Bapa, biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur untuk setiap benih firman-Mu boleh ditaburkan, dan sungguh-sungguh Tuhan itu boleh mengakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami, agar nama-Mu dipuji, disembah dimanapun Engkau menempatkan kami dalam segala perkara dan keadaan yang kami jalani, yang Kau izinkan untuk kami lalui. Terima kasih Tuhan untuk berbagai hal-hal yang boleh kami kecap daripada-Mu. Dan hari ini kami mau lebih dalam lagi, fokus, meninggalkan segenap pergumulan, permasalahan hidup kami yang belum selesai sekalipun Tuhan. Kami mau Bapa menghadap Engkau. Kami bersujud Tuhan di pelataran. Urapi kami semua tanpa terkecuali, agar kami yang datang dalam berbagai pergumulan dengan berbagai hal-hal yang tidak kami mengerti sekalipun Tuhan, kami boleh mendapat jawaban, kami boleh mendapatkan kekuatan, bahkan terus diproses oleh firman-Mu untuk menjadi bejana yang indah, bertumbuh, mengakar kuat dalam firman-Mu Tuhan, sehingga tidak mudah digoyahkan oleh ilah-ilah, oleh perubahan zaman, oleh situasi dan keadaan di sekitar kami. Hamba-Mu yang penuh kelemahan ini juga Tuhan tolong, supaya hanya boleh menjadi alat saja Tuhan untuk hormat dan kemuliaan-Mu, sehingga tidak sedikit pun hamba boleh mencuri kemuliaan-kemuliaan, karena Engkau dipuji-puji, disembah oleh setiap jemaat-Mu, dan Engkau dibesarkan dan hamba semakin kecil. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, berfirmanlah melalui surat cinta kasih-Mu kepada kami semua. Kami siap belajar menjadi murid-Mu yang setia. Haleluya, amin. Saya undang kita bangkit berdiri sejenak. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita membaca dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10. Jikalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, mari kita membaca dengan segenap hati kita, segenap akal budi kita, segenap jiwa kita pada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari surga. 2 Korintus 12 ayat yang ketiga. Bersama-sama sampai ayat 10 kita baca. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, sekalian akan semangat Tuhan. Sebab sekiranya aku hendak bermegah, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menguntungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku tulis suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang pusat iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya pusat iblis itu mundur daripada aku. Tapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karunia-Mu bagiku,
Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa itu menjadi sembuh. Sebab itu terlebih suka aku megah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Terima kasih, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Yesus Kristus. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Dan berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dipanggil Tuhan Yesus untuk datang memuji, menyembah, bahkan membaca, merenungkan dan rindu melakukan firman-Nya. Walaupun Tuhan Yesus tidak langsung kasih takara puji hari ini. Tahu takara puji? Yang orang-orang suka pasang dengan 1.000 yen atau lebih hanya untuk mendapatkan jackpot, voucher, bahkan rezeki noplok. Ya. Hari ini kita bersyukur kita semua dihantarkan, dan saya bangga melihat jemaat G3 Osaka yang luar biasa walaupun di luar hujan, ya. Tapi dari berbagai tempat, bahkan tadi dari jauh-jauh Kobe, ya, dari Nara dan sebagainya, bisa tiba di tempat ini dengan anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Luar biasa. Ya. Jemaat di tempat ini sungguh dipenuhi kemuliaan Tuhan. Dan bukan hanya karena kelihatan dari wajahnya yang berseri-seri Bapak Ibu, tapi saya yakin bahwa hati Bapak Ibu Saudara sekalian sungguh rindu untuk melayani Tuhan hari ini. Amin. Yang kita mau bersama-sama syukuri pertama. Karena kalau bukan Tuhan yang menibakan kita, menghantarkan kita, mendorong kita untuk datang mencari Tuhan, memuji, menyembah Dia, ya pasti kita masing-masing sekarang sudah ada di mana-mana ini. Ya. Bahasa Bataknya itu bara-bara. Amang udah marbang, wah masa bahasa Batak gitu Amang. Ya, saya perkenalkan diri dulu. Kata orang, tak kenal maka sayang. Ya, mudah-mudahan saya walaupun belum dikenal, pasti doakanlah paling enggak, walaupun belum disayang. Ya, nama saya lengkapnya Sebastian Kabelius Marpaung. Ada SMP saya di depan saya. Nama mudah yang baik melayani Tuhan di sini, ya. Dan saya bersyukur boleh diberi kesempatan melayani di G3 Osaka. Kami seluruh hamba Tuhan di wilayah Chubu, Kansai saat ini mengadakan pertukaran mimbar. Tapi kalau untuk sampai Kansai, Chubu dengan Kanto, itu maka setahun sekali. Dan saya sudah melayani di G3 dari dulu sempat waktu pertama kali datang di Jepang, di Tokyo dan Mina Ibaraki, kemudian ke Chiba, ke Kita Ibaraki, dan kemudian sekarang saya ke kampung yang namanya Aiji. Terima kasih sudah juga boleh menerima saya di tempat ini. Saya dikaruniai 1 istri saja. Gak banyak-banyak, 1 aja udah cukup. Udah cukup bergumul. Artinya bertanggung jawab kepada Tuhan dan jemaat, ya. Jadi tidak gampang. Yang lagi labu-labu sterut, ya. Terus kita kudasai. Kantong foto jana yo. Dan saya dikaruniai 1 istri tadi, namanya karena orangnya nggak ada jadi saya sebutkan namanya, ya. Madinah Balmu Hambetova. Bukan warga negara Indonesia, tapi kebangsaan darahnya Kazakhstan, tapi nationality-nya Kirgiz. Dulu Soviet tahun 1991 mereka merdeka dari Soviet. Akhirnya negara-negara tersebut bisa mandiri, berdiri sendiri. Dan saya dikaruniai 2 anak, 1 putra umur 7 tahun, 1 lagi baru 3 tahun. Satu namanya Salim Han Marpaung. Lucu ya namanya. Bukan grup Salim ini, bukan Salim grup, tetapi itu berasal dari nama Melkisedek, Shalom. Tapi di Asia Tengah kan jadi Salim, ya, Salim, Salam, Shalom, Menajris, ya. Jadi gampang ngomongnya. Supaya di daerah yang tidak kenal Tuhan pun nggak sungkan menyebut nama tersebut. Apalagi kalau nanti kami ke Syria misalnya, lagi Ryoko di tengah-tengah nuklir. Lalu yang kedua namanya Malika, Sora Marpaung juga. Semua ikut bapaknya ini. Ya. Oke, terima kasih. Itu saja perkenalan singkat. Saya sekarang kembali lagi di Aiji, baru ya hampir 2 tahun di sana. Dan puji Tuhan, kami dengan Pak Ayub dan Duta Muda Aris di Suzuka terus
mendoakan pelayanan-pelayanan yang ada. Kami sangat bangga dan bersuka cita pelayanan di Osaka begitu berkembang, ya, sampai ke Kobe, ya, Nara, Kyoto, bahkan Shikoku, ya, daerah Honshu juga, bahkan sampai ke yang baru-baru ini mencoba kita bagaimana menjajaki wilayah Ehime. Ada yang pernah ke Ehime? Ya, mungkin ada yang dari Ehime juga hari ini. Tetapi kita tahu bahwa kita semua di sini dipersatukan karena satu nama. Siapa? Yesus Kristus. Bukan nama saya, bukan nama pendeta Ayub, bukan nama majelis di sini, tapi nama Yesus. Nah, tema GI3 tahun ini, Bapak Ibu masih ingat ya? Kalau ada di warta jemaat pasti sudah lihat semua. Yaitu dipenuhi kasih dan anugerahnya. Ini juga yang menjadi acuan tema Jambore tahun ini. Hari ini kita juga tetap mau belajar bagaimana anugerah Tuhan itu makin melimpah dalam hidup kita. Ya. Karena terkadang orang-orang Kristen memahami anugerah itu ya hanya sebatas kalau banyak berkat berarti anugerah melimpah, gitu ya. Banyak cuan-cuan, tahu cuan-cuan. Itu banyak kantau, itu banyak bisnis, maka saya diberkati. Gitu kan? Kalau badan saya sehat selalu, berarti penuh anugerah Tuhan. Kalau semua masalah saya habis, bahkan pergumulan saya tidak ada, atau semua hal-hal yang sulit menjadi lancar, maka saya penuh anugerah Tuhan. Is that true? Ya. Apakah demikian konsep kita sampai saat ini? Terkadang orang Kristen banyak terjebak dalam ungkapan-ungkapan seperti ini. Bahkan di Indonesia tidak jarang gereja-gereja yang menggembar-gemborkan, memproklamasikan tentang grace. Ya, tahu ya grace? Nama grace sih bagus. Ya. Tapi kadang menginterpretasikan pengertian grace itu terlalu sempit, ya. Terlalu kecil, terlalu dangkal. Sementara kita mau melihat bagaimana sebenarnya anugerah Tuhan yang melimpah itu. Nah, hari ini kita mau lebih fokus ke hal tersebut. Tema kita pada hari ini adalah anugerahmu cukup bagiku. Dari teks ini 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Kita mau melihat anugerahmu cukup bagiku. Anugerah yang mana Tuhan? Ya. Anugerah yang bentuknya seperti apa? Bapak kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca tadi di sini, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya bagiku, namun aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang diterima dari Tuhan. Nah, kadang ayat ini kita bisa pakai untuk konsep hyper grace. Saya nggak akan bicara hyper grace terlalu panjang hari ini, itu butuh satu seminar. Tetapi itulah masalahnya, bahwa terkadang yang fenomenal, yang extraordinary, itu yang kita anggap, wow, this is the best. Ya, the best of the best. Ya, kalau dulu zaman dulu tahun 80 ada film Pandem, the best of the best, ada yang tahu? Ya, John Claude Van Damme. Oh, the best of the best, bleeding, full of blood, gitu ya. Itu yang namanya the best of the best. Tapi setelah saya ikut Tuhan, belajar mengenal Tuhan, ternyata bukan itu yang the best of the best. This is the best of the best. Yaitu siapa? Yesus Kristus datang ke dunia, memberikan darahnya, tubuhnya hancur untuk kita semua. Dan dia dapat apa? Ya. Kalau kita kan selalu berpikir, saya kemanapun merantau, saya jalan kemanapun, saya berjuang untuk apapun, saya nggak boleh kalah, saya nggak boleh rugi, saya nggak boleh direndahkan dan sebagainya. Kita selalu mau untung, nggak mau buntung. Ya kan? Nah, inilah konteks manusia, konteks kedagingan kita. Selalu ingin bermegah, ingin berbangga, ingin eksistensi, aktualitas dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus bagaimana dia mengaktualitaskan diri di dunia, di konteks bumi yang rusak, yang hancur oleh karena dosa, oleh karena kita yang menolak dia, umat yang dikasih tapi menolak dia. Wow, itulah yang akan kita lihat lebih spesifik lagi, betapa anugerahnya cukup sebenarnya. Tetapi kita kadang-kadang, ya Tuhan, kok begini hidupku, di Jepang kok susah Tuhan, kok belum dapat kerja, visaku belum diperpanjang, pacarku baru satu Tuhan. Satu deretan. Satu di Osaka, satu di Kobe, satu di Aichi, satu di Tokyo. Wow, luar biasa. Bilang, Tuhan yang mana nih dari 100 ini Tuhan? Wow, luar biasa.
Romeo, gitu ya, Alfonso. Ya. Inilah yang kadang-kadang manusia tidak melihat, bahwa terkadang kita mau bermegah karena prosperity, kekayaan. Kalau kita baca pasal 12 ayat 1 sampai 10 ini nggak ada konsep kekayaan di sini. Nggak ada bicara tentang materi yang luar biasa, suksesi, ya, nggak ada. Ya. Nggak ada bicara tentang teologi kemakmuran di sini, karena pasti kita langsung ngenes di sini. Loh, kok gini jadi orang Kristen? Kok repot ya? Kok mendok saya? Kok tahen? Kok kurusi? Kalau badan kurus enak. Kalau kurusi, contoh mata. Gua nggak mau Tuhan di Osaka gua jadi kurusi. Ini kata orang Jakarta, ya kan? Ya, bukan kebetulan. Saya selalu bergaul dengan orang-orang Betawi di Jakarta Utara, di Bronx City. Jakarta Selatan nggak mau datang ke Priok, ya, daerah kumuh. Banyak preman, copet, jambret, santet, suster ngesot lagi. Ya, whatever you want to say. Ya. Itulah kenyataan image dari kondisi ya orang-orang pinggiran, gitu ya. Orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Tapi Paulus bukanlah sampah masyarakat. Yesus juga bukanlah sampah masyarakat. Dia Tuhan yang mulia, datang. Raja yang agung datang untuk kita yang bobrok, yang rusak, yang hancur ini. Tapi tolak. Yang ada di dalam kehidupan Yesus sejak dia datang ke dunia ini hanyalah penderitaan. Pergumulan, mendoakan umat yang dia kasihnya pun nggak mau tobat-tobat. Yang ada tomat. Habis tobat kumat. Ya kan? Kita katakan, oh ya, aku Tuhan percaya padamu. Kalau semuanya enak, lancar, dan aman. Kalau enggak, tar dulu lah Tuhan, QK dulu lah imanku. Waktu saya di Minai Baraki, di sini nggak ada ya. Saya yakin di sini nggak ada. Ada orang yang datang dari Indonesia dengan satu program ke Jepang ini. Terus saya tanya bagaimana mau melayani di Jepang bersama-sama jemaat Tuhan di sini. Aduh Pak, saya kayaknya mau cuti dulu 3 tahun dari Tuhan Pak. Do you believe it? Bapak Ibu percaya dengan statement itu, pernyataan itu? Saya mau cuti dulu Pak 3 tahun dari Tuhan. Terus kalau Tuhan yang bilang, saya juga gomen. Saya mau cuti dulu sama kamu 1 hari aja. Ya, kalau Tuhan cuti dalam hidup kita 1 hari aja, what will happen to you? Apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Oh, enjoy dong Pak, gua ke bisa nggak ada yang ngikutin, ya kan? Aku kemanapun, berbuat apapun nggak ada yang peduli Pak. Tuhan nggak akan negur-negur saya lagi Pak. Untuk, betul, ya. Terus kalau dia bilang, Tuhan, aku Yasumi bukan hanya untuk masalah nggak ngeliat kamu, tapi mensuplai napasmu juga aku Yasumi. Tuhan bagaimana kalau udah nggak suplai napas kita lagi? Jangankan 1 hari, 5 menit, itu udah megap-megap. 10 menit, ya udah tinggal tunggu deh, ponis dokter. Kan begitu. Ini yang terjadi, kadang-kadang orang menilai Tuhan hanya sedemikian. Kecil, kerdil, dan dangkal. Nah, mari kita lihat bahwa jalan penderitaan Tuhan Yesus, jalan Via Dolorosa, jalan salib itu justru membawa kemenangan, membawa victory for all of us. Kemenangan untuk kita semua yang tadinya kita harusnya binasa, kita harusnya dibunuh, tetapi Tuhan mau menyelamatkan kita. Maka kita lihat fokus di sini ayat 9. Maka saya ambil di situ dikatakan, jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dasar tema kita pada hari dari ayat tersebut. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, baru nanti Paulus katakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Nah, sebelum kita sampai ke situ, mari kita lihat tadi, my grace, kalau dalam bahasa Inggrisnya di situ dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. My grace, kalau dalam bahasa Inggris, sufficient for you. Cukup bagi kita. Ya boleh katakan istilah, ya bahasa sehari-harinya enough. Cukup. Tapi cukupnya di sini bagaimana ya? Kadang-kadang kita pengertian cukup itu, ya cukup Pak. Pokoknya saya 1 hari, ya 3 kali makan cukup lah Pak. Ya, tapi makannya apa dulu? Ya Pak, yang penting pagi yakiniku, siang shabu-shabu, malam sushi Pak. Cukup sih Pak.
Ya. Terus kalau bukan itu cukup nggak? Ya paling nggak Pak, 800 yen lah anggaran lah satu kali makan. Terus kalau bukan 800 yen nggak cukup. Adalah, oh ya oke, yang penting Pak one coin, kalau di Tokyo istilahnya itu one coin, 500 yen. Ya kan, salaryman kan begitu kan? Kalau makan lalu cari yang one coin, ya, gampang, simple. Kalau saya cari yang 200 yen. Di Eki berdiri, 2 menit, kejar kereta lagi yang menotis saya. Ya kan, karena per 2 menit intervalnya. Nah, inilah kondisi kita hanya memikirkan cukup anugerah Tuhan itu hanya sebatas ya hal-hal biasa yang cukup ya cukup. Tidak. Nah, konsep grace ini, anugerah Tuhan ini kita harus mengerti bukan hanya dalam konsep teologis saja. Bukan hanya dalam konteks ya sebatas kebutuhan hidup. Tetapi hati-hati. Karena sebenarnya termasuk istilah atau ungkapan grace ini sering kali dipakai dalam perjanjian baru. Dalam pokok dasi dicatat 155 kali dipakai istilah kata grace, anugerah, ya, dari istilah Yunaninya charis. Untuk pengertian apa? Yaitu anugerah, kelimpahan, ya, berkat yang diberikan, yang tidak mungkin kita terima, tapi diberikan kepada kita, yang sebenarnya kita tidak layak. Saya dan Bapak Saudara sekalian tidak layak mendapat grace ini, mendapatkan anugerah ini. Jadi jangan pikir, wah biasa, saya kan anak Tuhan. Karena dalam sekolah minggu suka bilang kan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Oke, haleluya. Semangat semua kan? Anak raja Pak. Kemana aku jalan semua orang tunduk Pak sama saya. Wah, anak raja. Ya. Raja apa ini? Ya kan? Tetapi itulah, kita kadang merasa anak raja, udah saya dapat semua, layak semua harus ikut kemauan saya. Bahkan Tuhan kita dikte nih, Mainichi, tiap hari. Tuhan, aku pokoknya hari ini mau 5 hal nih Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Pokoknya ini harus dapat nih Tuhan. Ya kan? Kalau nggak ada, ya aku juga malas doa deh. Aku malas mau melayani deh. Aku nggak mau lagi deh ibadah dan sebagainya. Tunggu dulu Tuhan, jawab dulu doa aku 5 ini Tuhan. Kalau engkau jawab, berarti aku tahu engkau betul-betul mengasihi aku. Wah, ukurannya di situ tuh indikatornya, bukan karburatornya. Ya. Di situ ukurannya, ya, measure-nya di situ. Ya. Nah, tetapi sebenarnya Tuhan tidak melihat kondisi kita. Kita sebenarnya tidak layak. Kita sebenarnya mau muri dah, gitu ya. Tapi kalau orang Indonesia kan biarpun muri dimuri-muri-arin, tahu maksudnya? Dipaksain. Biarpun muri, dia mau muri arisun. Oke mas kak. Jadi dipaksain gitu. Ya udahlah, udah pokoknya kayak gini aja deh. Supaya jibun no tame, jibun no koto, jibun no kangete, kake minaru. Itu yang terjadi. Karena kita tidak mau kehendak Tuhan, kita mau my will be done. Gitu ya. Bukan thy will be done, but my will be done. Tapi itulah kenyataan. Kita sebenarnya nggak layak, tapi kita bisa mengatakan, Tuhan, tolong Tuhan. Kalau engkau Tuhan, tunjukkan dirimu. Kalau engkau Tuhan, tunjukkan kenyataan hidup yang sungguh-sungguh diberkati oleh engkau, dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita tadi, grace tadi istilahnya undeserved favor. Kita nggak layak dapat itu. Bapak Ibu tahu lagu, bukan Ariana Grande, tapi yang di Inggris terkenal, saya penyanyi wanita itu, ada lagunya dia katakan uninvited. Uninvited, tahu? Itu lagu sekuler sih, ya. Bukan lagu rohani. Jangan cari dan kemudian nyanyi di mimbar sini lagi. Wah, Pak Bisdan bilang kita harus belajar lagu uninvited. No way. Ya, bukan. Maksud saya di sini adalah pengertian uninvited. Orang bergumul kalau saya nggak diundang, bagaimana rasanya? Uninvited. Oh, kita aja kalau ada acara ulang tahun jemaat, mungkin ada jemaat yang nggak diundang, rasanya gimana? Ayo dong datang. Saya kan nggak diundang. Dengar. Padahal dia yang ngajak tuh. Ayo ikut aja sama-sama. Pak, saya kan gak diundang Pak. Suka sih tuh ya Pak. Malu dong Pak. Di mana muka saya? Di situ mukamu. Ya. Di mana muka saya Pak? Ya tetap ada di situ muka. Nggak hilang kok. Ya. Itulah yang terjadi kadang-kadang kita nunggu invite. Ya. Uninvited kita berarti tertolak, nggak diterima. Apalagi kalau Tuhan bilang memang betul, you are not invited.
To this church or to the heaven? Wow, ngeri sekali. Ya, nggak diundang ke gereja atau ke ulang tahun atau ke partem aja kita udah dongkol segini kan? Status di Facebook udah lain. Wah, wih kaget pendeta Ayu langsung. Kenapa nih orang statusnya begini? Ya kan? Dak gitu. Ya, itulah. Kadang-kadang kita butuh perhatian. Ya. Walaupun kita nggak suka memperhatikan. Betul? Kita lebih suka diperhatikan, di-invite, ya, di-add. Pak Pendeta jangan gitu dong, bukan kartu nih jemaat Tuhan. Nah, itu benar, kita suka di-add, ya. Tapi kita nggak mau di-add sama Tuhan dalam anugerahnya. Karena terlalu mendoksai ini anugerah Tuhan. Kalau di Facebook add 3.000 orang, oke Pak. Makin saya ninkin anu deh, show. Steaky deh, show. Bukan steak. Steaky keren, kita suka yang ninki. Belanja nggak mau di Emperor, Ginza minimal. Beli yang brando. Yakmang, di Hakmang. Ntar jual di Indonesia sambil Yakmang, Yon Yakmang. Memang lah. Inilah bicara anugerah. Terus bilang di Indonesia kesaksian, saya jalan-jalan ke Jepang dapat barang brando. Wah, luar biasa anugerah Tuhan sama saya. Itu anugerah Tuhan. Ini yang terjadi kadang-kadang kita yang tidak layak ini mengukur anugerah Tuhan seperti tapi Paulus katakan, aku hendak bermegah, tapi sebenarnya tidak ada faedahnya. Faedah apa? Fenomena tadi. Itu enggak patut, enggak penting, enggak daiji, enggak tatsuno koto. Gitu ya. Bukan hal yang paling important, bukan hal yang paling spesial, yang extraordinary yang harus dia publikasikan, proklamirkan, tidak. Gitu ya. Nah, mari kita lihat di sini bahwa sebenarnya Allah dengan anugerahnya membuat kita diperbaharui, membuat kita refine, membuat kita menjadi kembali gambaran Allah yang hidup. Man and woman, ya, menjadi apa? Figur peran Allah di bumi ini, menjadi rupa dan gambar Allah, ya, menggambarkan hidup kita dengan manusia lain adalah sebenarnya gambaran kasih Allah. Oleh karena itu di sini kita harus tunjukkan kalau kita mengalami anugerah Tuhan, dasar konsep pemikiran kita, mindset kita harus berpikir bahwa oh berarti ini harus ada hubungan dengan Tuhan, bukan hubungan dengan materi, bukan hubungan dengan situasi, bukan hubungan dengan pemerintah saja, bukan hubungan dengan masalah perasaan. Ya, kadang-kadang orang feeling pakai feeling. Ya. Feeling, ya. More than nothing feelings. To forget my, gitu kan? Kita suka di klub-klub jazz. Kita suka nge-fly. Ya, orang Manado bilang flow. Ya, artinya udah nggak tahu di mana. Ya kan? Karena udah nggak mau lagi sadar. Hidup ini ternyata penuh tantangan, pergumulan. Harus tancap lutut berdoa kepada Tuhan walaupun belum sepertinya dijawab pun angkut. Ya. But, mari kita lihat bahwa dia sebenarnya tidak melihat latar belakang kita. Background kita apapun, serusak, sebejat, senajis, sehancur apapun kita, Tuhan tetap memberikan, mempersiapkan anugerah yang terbaik bagi kita semua. Amin? Itu dia, Tuhan kita sedemikian luar biasa. Tapi kita mengukur dia hanya sebatas berkat-berkat jasmani, berkat-berkat materi, berkat-berkat suksesi, piala-piala kita yang ada di jejer di lemari, dokumen-dokumen kita yang wow, semuanya ada nama kita terpampang, number one, number 3 nggak ada Pak, saya Pak, semua number 1 Pak. Kita nggak mau jadi number 3, number 2, atau 1,5, yang penting 1 Pak. Gitu ya. Bisa saja dibeli piala, bisa saja dibikin dokumen. Tuhan yang tahu kita. Nah, tetapi lihat secara spesifik sebenarnya disinilah gambaran Tuhan yang memberikan anugerahnya tidak pernah pelit. Kita bisa pelit sama Tuhan, tapi Tuhan pernah pelit gak? Gak. Tadi saya katakan kalau ada orang di gereja lain, jemaat lain mengatakan saya mau cuti dari Tuhan 3 tahun. Tuhan gak pernah menghitung itu. Tuhan tetap ingat dia. Tuhan mengasihi dia, apapun dia kembali Tuhan tetap mengampuni dia. Artinya anugerah Tuhan tetap cukup bagi dia. Tidak pelit, tidak pernah hitung-hitungan. Walaupun kita sering hitung-hitungan sama Tuhan, bukan? Ya Tuhan nanti dulu lah, gua kan baru capek lembur semalam Tuhan. Terkecuali kalau G3 suka buka gereja jam 5 sore, aku mau deh. Ya kan? Kita baru pulang lembur, aduh, endok saya mau ibadah lagi, naik kereta lagi. Ya, ada lagi yang masih mending karena naik kereta. Ada yang udah dijemput depan pintu pun masih
futongnya ditarik lagi, udah pendeta yang jemput, udah majelis yang jemput di depan rumah, di depan aparto, tapi masih tarik futong. Apalagi musim dingin, paling bergumul Pak. Samui dayo. Kyokai wanaka-naka, ikan naik. Tahen. Ya kan? Jadi cukup 3 bulan ini, ya paling sebulan sekali Pak. Paling barter. Itu yang kadang-kadang kita ukur Tuhan juga demikian. Nah, mari kita lihat di sini bahwa Tuhan sebenarnya sungguh-sungguh memberikan anugerahnya kepada kita dengan anugerah yang tak terhitung. Karena Paulus walaupun dapat melihat seperti itu tidak membanggakannya. Di Efesus 2, di situ digambarkan bahwa kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita sebenarnya sudah mati ini. Kita sudah tidak ada artinya lagi di hadapan Tuhan karena kita berdosa sejak Adam dan Hawa. Tetapi kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia. Sebenarnya kami juga terhitung. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Wah, Allah kita kaya betul, kaya raya. Ya. Jadi jangan pernah ragukan Tuhan kita. Jangan pernah bilang, Tuhan kapan dong kok saya nggak kaya raya kayak teman saya Tuhan. Ya dia koruptor. Kok lu mau kaya kayak koruptor? Ya dia pencuri, ya penipu, ya tipu sana, tipu sini, ya kan? Dan sebagainya. Mari kita lihat kekayaan Tuhan bukan bicara tentang tadi masalah dunia materi saja yang akan habis ini. Dan juga dalam Yohanes 14, ya dikatakan bahwa Dia juga adalah Allah yang penuh rahmat kasih karunia, ya. Penuh rahmat, jadi nggak pernah habis, ya. Nggak pernah habis. Kalau Bapak Ibu ada yang pernah ke Disneyland, gitu ya. Suka kan lihat Mickey Mouse? Ya? Ada yang suka lihat Mickey Mouse? Enggak. Tapi bener-bener, wah kapan ya Natsu ya? Oh ada Hanggaku yo. Ada evento yo. Setengah harga diskon yo. Ayo gitu ya. Ke Disneyland, Universal dan sebagainya. Karena kita mau ya, lihat tadi unlimited. Ya. Tapi nggak pernah merasakan bahwa Tuhan juga unlimited anugerahnya buat kita. Ya. Kita nggak perlu beli tiket untuk lihat unlimitednya anugerah Tuhan. Tuhan kasih di depan mata kita. Juga Lukas 4 ayat 3 mengatakan bahwa jemaat mula-mula juga, ya, dalam Kisah Rasul pasal 4, yang sudah bertobat kenal Tuhan Yesus, mereka bertobat oleh KKM dari Rasul Petrus. Mereka hidupnya berlimpah-limpah, jual harta mereka, bawa di depan rasul-rasul, dan mereka bagikan kepada semua orang yang berkekurangan dan sebagainya. Bertumbuh, walaupun belum ada gedung gereja seperti ini, walaupun belum ada instrumen yang lengkap, belum ada kursi-kursi yang empuk seperti kita duduk sekarang, belum ada air conditioner yang enak buat kita sampai ibadah ngantuk-ngantuk. Ya kan? Karena terlalu enjoy, comfort. Ya. Orang kalau sudah terlalu comfort, akhirnya korea ini, cayu kuri ya sendiri. Ya kan? Kita suka, iya, mana itu. Kami sama itu kan, ayo atau dia. Gereja belum ambruk kok, gue nanti aja tahun depan aja gue datang. Gereja Natal paling Paskah gitu ya. Gak apa-apa, masih hidup kok. Gitu ya kita pikir. Majelisnya masih kuat kok. Ya. Ukurannya di situ. Ya. Nah, sebenarnya Tuhan melihat jemaat mula-mula tidak ada apa-apa. Bahkan hidupnya teraniaya, dikejar-kejar, harus setiap hari paranoia, ketakutan misalnya tanda kutip ya. Tetapi mereka tetap begitu bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Roh Kudus yang bekerja dalam hidup mereka. Roma 5 juga ayat 2 mengatakan kita hidup dalam lingkungan anugerah Tuhan. Oleh karena itu juga, maka dalam 1 Petrus 4 ayat 10, disitulah Tuhan mengatakan kepada kita, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh menerima anugerah Tuhan yang tidak sedikit, terlalu banyak. Di luar itu semua, kita lihat kalau dalam 2 Korintus 9 ayat 8, dikatakan demikian, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan, malah berkelebihan. Siapa di sini yang suka makan di moto? Moto. Kita suka okawari deh, show. Ya kan? Gak mau kita yang tarinai deh, show. Kita yang suka okawari, mata, moto, ya seterusnya. Kita suka yang bertambah-tambah. Tapi kita gak pernah minta Tuhan rahmatmu, anugerahmu biar berlimpah dalam hidupku Tuhan.
Yang kita minta adalah, Tuhan biarlah makanan ini bertambah-tambah. Biarlah tanahku akhirnya bukan hanya 1 hektar, tapi 2, 3, 10, 100 hektar. Dan orang lain bisa aku kalahkan. Dan hartaku di bank bisa berbunga dan berbunga dan berbunga 1M. Jadi ya 1 tambah 1. Ini kita ukur di situ. Walaupun Pak Jokowi sudah mulai menetapkan di atas 100, 1M akan kena pajak. Ya. Tetapi apakah kita berdoa, Tuhan biarlah 1M ini, investasiku ini berguna untuk kemuliaan-Mu Tuhan? Yang kita tutup mungkin, bunganya dulu dong Tuhan, kalau udah berbunga, pasti aku kasih persembahan padamu Tuhan. Pasti aku kasih perpuluhan buat gereja, bangun gereja, untuk pekerjaan memutus misionaris, mendukung para hamba Tuhan, mendukung sekolah-sekolah teologi, mendukung pakir miskin, janda, duda, dan sebagainya. Ya, oh duda nggak perlu didukung ya. Nggak perlu. Dalam doa supaya dia benar lagi cari teman hidup yang benar. Ya, jangan yang akhirnya selebor juga. Maka kita lihat bahwa semua kategori di dalam anugerah Tuhan itu benar-benar melimpah. Apapun yang diberikan dalam anugerah Tuhan itu sungguh berkat karunia yang tidak pernah kurang. Ya. Bapak Ibu tahu Nabi Ayub yang di Alkitab mengalami pergumulan hidup yang begitu sulit sampai istrinya mengatakan juga, kutuklah Tuhanmu. Gitu kan? Kalau engkau masih percaya pada Tuhanmu, kutuklah Tuhanmu. Gak ada Tuhanmu itu. Tuhanmu itu sungguh-sungguh tidak memperhatikan keluarga kita, rumah tangga kita, anak-anak kita. Bahkan Nabi Ayub pun sakit, tubuhnya sampai hancur. Bagaimana? Itu dikatakan anugerah. Penuh masalah, teman-temannya pun menjadi penghibur-penghibur sialan. Ya kan? Kalau di Mise kan gitu kan, nomikai. Ya. Kalau di kaisa-kaisa di Jepang ada yang bilang, kampai. Ya. Kampai, ipai. Ya kan? Itulah nomikai. Tapi yang keluar dari nomikai itu isinya wow, nggak tentu rudu. Gitu ya. Nggak tahu arahnya kemana, ya hanya menghibur. Setelah itu pulang dari tempat itu pun pergumulannya nggak selesai. Nggak tuntas. Dan ada lagi, dan membuat lagi dia makin tertekan. Nah, disinilah kita melihat sebenarnya apa yang efektif. Dalam 2 Korintus 3 ayat 5 dikatakan demikian firman Tuhan. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan. Tidak sanggup sebenarnya kita manusia untuk efektif dalam hidup kita. Tidak sanggup untuk memikirkan kehendak Tuhan. Seolah-olah pekerjaan kami sendiri tidak sanggup. Itu semua adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kita sehat, bisa kerja, dapat gaji, kita bisa kasih persembahan pun, kita bisa beri perpuluhan, kita bisa melayani dengan luar biasa pun. Itu semua kesanggupan dari Allah. So, tidak ada sebenarnya sumbangsi kita kepada Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Kita hanya menerima anugerah, menikmati dan menyalurkan. Itu saja rumusannya, formulasinya. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini bahwa ingat, hidup kita penuh masalah itu pasti. Jangan berpikir anak Tuhan, bertobat, kenal Tuhan, ikut gereja, pelayanan setia, memberi berkat kepada Tuhan, mengembalikan berkat kepada Tuhan, itu pasti hidup kita tidak ada masalah. Oh, tidak. Pasti tetap akan ada masalah pergumulan. Tetapi Paulus tadi katakan bahwa dia tidak bermegah karena masalah-masalah itu atau fenomena yang ada. Tetapi dia tetap bangga karena walaupun ya sebenarnya hidup kita penuh godaan, cobaan, tantangan, penderitaan, tetapi sungguh anugerah Tuhan untuk apa saja cukup. Nah, kalau begitu pertanyaannya, anugerah ini bagaimana kita menjalani dan menghidupinya? Itu yang kita akan lihat lebih khusus saat ini. Bahwa banyak manusia sekarang mencari solusi melalui jalan-jalan hanya pikiran human, pikiran manusia, humanism, yaitu secara psikologi. Datang psikiater bukan berarti salah, datang psikiater, psikolog dan sebagainya. Tetapi hanya melulu hanya berpikir dari konsep psikologi ini, psikologi itu, psikiatri dari itu, bahwa kita bisa lepas dari masalah kejiwaan kita. Contoh, betul kita bisa lepas dari masalah kejiwaan kita, tekanan, depresi, stres. Berapa banyak orang di stres orang di Jepang yang stres akhirnya bisa selesai masalahnya dengan selesai mudah? Tidak. Ke psikiater pun harus berkali-kali, ke konselor pun harus berkali-kali minum obat, terapi, dan sebagainya. Belum langsung selesai. Apalagi kalau bicara jiwa, apalagi kalau bicara rohani, apalagi kalau bicara tadi hati di hadapan Tuhan. Sulit. Kita dengan teman-teman saja, dengan teman satu kantor sikut-sikutan, bukan? Dengan kantor kita lihat juga orang-orang di kantor menjilat pimpinan dan sebagainya. Kita lihat juga teman-teman kesu dan perawat, bahkan mahasiswa juga bagaimana bersaing
untuk lebih unggul daripada yang lain, untuk lebih dibanggakan, lebih diutamakan dan sebagainya. Problemnya di mana? Bukan mereka kurang belajar, bukan mereka tidak tahu firman, bukan mereka tidak pernah diajar, tapi karena mereka tadi belum mengalami anugerah Tuhan yang cukup itu tadi. Karena masih mengkotak-kotakan anugerah Tuhan. Belum secara holistik, secara utuh anugerah Tuhan itu bekerja dalam setiap aspek, setiap eksistensi hidupnya, setiap unsur-unsur yang dia hadapi. Tadi maka di awal pendahuluan saya katakan bahaya kalau kita hanya pikir grace, apalagi hyper grace itu hanya pikir bahwa Tuhan memberkati demikian melimpahnya. Kita tidak bisa mengubah manusia biasa jadi manusia Tuhan dengan psikologi atau dengan terapi saja atau dengan buku-buku saja yang bagus-bagus. Nih, gua kasih buku sama lo deh, baca deh, lu pasti bertobat. Bisa? Bisa Bapak Ibu? Saya kasih kamu Alkitab, pasti kamu bertobat. Paling nggak tidur duluan. Ya kan? Kata orang kan kalau susah tidur, baca, bukan primbon, bukan feng shui, hong shui. Yang dibaca apa? Alkitab. Pak, saya kalau baca Alkitab, satu pasal aja kitab Kejadian. Atau ulangan bilangan, apalagi imamat. Pak. Waduh, cepat saya. Cepat apa? Mengerti? Bukan. Cepat sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Tidak. Cepat makin mencintai Tuhan? Oh tidak. Saya cepat Pak bisa tidur nyenyak. Aduh, urut dada kita. Ya. Oleh karena itu tidak ada yang bisa kita buat secara manusia sebenarnya. Oh saya mau mempertobatkan dia. Apalagi kita mau pacar saya Pak, pasti bertobat kalau ikut saya orang Kristen Pak. Ya ini dia kan. Saya kan anak Tuhan Pak. Kalau saya bawa dia Pak, beda agama ya pasti dia nanti ikut saya Pak. Jamin? Kosong dari kan dia kosong ini hidup gitu. Ya kan? Ya kan? Garantor hidup gitu. Tapi yang khusus jiwanya, yang menjamin dia akan selamat dan bahkan menjamin dia akan bertobat lahir baru. Terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Dari Deska. Siapa? Kita, Pendeta Ayub, Majelis G3 Osaka, atau siapa? Pak Semi? Bukan. Dari mau jadi masnya. Harus siapa? Hanya anugerah Tuhan. Kita doakan mereka. Maka jangan spekulasi berpacaran juga. Hai kaum muda. Berpikir, oh pasti ceta ini, ya kan? Kawario, ya kan? Pasti kalau saya bawain dia Alkitab terus, Pak, tiap hari jejelin Alkitab. Jadi hanya kayak orang ngoburu meo aja, manggut-manggut, arigato. Terima kasih, tapi honto ga kokoro kara. Ya. Shinjiteru ka? Yesus sama aku. Apakah betul-betul dia percaya bertobat, tapi hanya karena kekong no tameni? Hanya untuk menikah, hanya untuk supaya diterima oleh orang-orang di sini. Ini yang problem kita, kadang-kadang kita nggak melihat, tapi kita tutup mata. Ya. Karena kita nggak mau repot. Mendoksen aku tuh, mari suki janai kan? Kata hebatnya. Itu yang kita pikirkan demikian. Nah tetapi ingat, tidak bisa hati saya ini kita taruh ke orang lain. Walaupun orang tua saya misalnya Evorus ya, ketua sinode, sintua atau mungkin pendeta, atau bahkan mungkin juga ya ketua yayasan lembaga besar kekristenan di Indonesia. Terus langsung, nih hatiku pakailah Bastian, kau pasti bertobat. Gak bisa. Kalau transplantasi, kalau ada dokter di sini mungkin bisa saja. Hatinya secara fisik hati ini ditransplantasi mungkin agak sedikit mungkin bisa. Ya. Apalagi sekarang ada teknologi IPS, gitu kan? Ya kan? Enak. Manusia bisa nanti ke depan bisa betul-betul cloningnya bisa terjadi. Tetapi apa betul kita bisa betul-betul bertobat dengan hanya meminjam, mengambil pemikiran orang dan sebagainya? Kalau bukan Tuhan, kita nggak bisa berubah. Kita nggak akan bisa memberikan hati kita. Nggak ada transplantasi hati dalam dunia rohani. Psikiater pun sulit, psikiater pun susah. Bahkan kita mungkin mau bongkar masalah kita pun sulit. Kamu kok nggak mau sih cerita masalah kamu? Betul kan? Kadang-kadang pendetanya mau tanya, kamu kenapa, ada apa? Pokoknya ini berat sekali Pak. Pokoknya ini susah Pak, ini gelap sekali. Iya ngomong dong. Ya gimana kita mau tolong, kamu nggak bicara. Supaya kita tulis listnya mondainya apa, gitu ya. Bukan orang Amerika kan suka bilang I don't like Monday. Ya. Tapi kalau di sini kita I don't like Monday. Di show? I don't like Monday. Amerika style. Tapi kita kata I don't like Monday. Gitu ya. Saya nggak suka masalah Pak. Iya, sekarang kamu bermasalah. Karena kamu nggak tahu bahwa dirimu sedang bermasalah. Nah ini yang terjadi, kita kadang nggak mau buka hati kepada Tuhan. Kita nggak mau buka hati kepada rohaniawan yang mau menolong kita. Kita terlalu tertutup
Ya, kita protek diri kita, ya, terlalu protek akan anugerah Tuhan. Jadi kita belajar yang pertama prinsipnya di sini adalah di sini sebenarnya kita mengerti dalam kelemahan yang Tuhan izinkan, di situ kita belajar menjadi rendah hati. Kelemahannya dari Tuhan, prinsip yang pertama, mengajar saya dan kita semua untuk rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Mengapa? Karena sebenarnya dalam pasal 10 sampai pasal 13 2 Korintus ini, Paulus begitu banyak mencurahkan pikiran, perasaan, hati, dan jiwanya untuk problem emosionalnya, personal problem dia dengan jemaat Korintus yang notabene tegar tengkuk, yang menerima rasul-rasul palsu, guru-guru palsu datang mengajar mereka dengan doktrin-doktrin yang di luar apa yang Paulus sudah tanamkan. Bahkan Paulus doakan kasihi kepada mereka. Jadi ini sangat menusuk hati Paulus. Sebenarnya secara hati Paulus itai. Kalau lagu Indonesia dangdutnya tuh sakitnya tuh di sini, ya kan? Tapi lebih daripada itu nanti kita akan lihat lebih dalam dari ayat 7 sampai 10. Maka kita lihat di sini, Paulus betul-betul seperti ada di tengah serangan jemaat yang dia kasih, dia doakan setiap saat, tapi kok menyerang balik dia dengan dukungan daripada rasul-rasul palsu atau guru-guru palsu yang menyesatkan jemaat tersebut, ya. Sehingga Paulus ditolak, sehingga kerasulan Paulus diragukan, sehingga dia pun dikatakan penyesat. Bahkan mereka mendustai apa yang Paulus lakukan kepada mereka. Aduh, Bapak Ibu, bagaimana rasa pahitnya orang tua kalau sudah memberikan susu, makan, pendidikan kepada anaknya, ternyata anak katakan, "Papa, Mama, aku tidak kenal engkau." Bagaimana orang tua? Yang belum jadi orang tua siap-siap ya. Bagaimana kalau anak kita udah kita kasih, doakan, ngomong setiap hari, bahkan kasih sekolah sampai tinggi, besar, jadi orang besar, tapi dikatakan mama contoh, papa contoh, ya. Mau foto sama foto contoh, kembali siraneka. Ya. Di Jepang terjadi. Sekarang banyak orang-orang tua sabisi hanya ada di lodging home, betul? Hanya ada dengan sendiri suami istri, atau kadang hanya ya suaminya atau istrinya saja. Nggak ada yang merawat, memperhatikan mereka. Betapa sedihnya hati orang tua demikian. Nah, Paulus pun punya anak-anak rohani dalam jemaat Korintus yang menolak dia seperti itu. Betapa hancur sebenarnya hati Paulus. Tetapi ini ada maksud dan kehendak Tuhan. Nah, ini yang paling indahnya kalau kita belajar bersama firman Tuhan. Nah, tadi prinsip pertama itu belajar dari kelemahan. Belajar makin rendah hati. Karena tadi kalau kita lihat, simak baik-baik dalam ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Kita lihat korelasinya antara ayat 7 dengan ayat 1 tadi. Penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ayat itu jadi katakan, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, supaya aku jangan meninggikan diri. Jangan prado ta kai. Bukan juga yasui. Jadi kadang-kadang kita pikir, apa? Harga diriku di mana, Pak? Harga diri saya sudah diinjak-injak, Pak. Martabak saya, Pak. Bukan lagi martabat, jadi martabak. Terang bulan atau yang lain, terserah. Karena pikirkan yang martabat saja. Jadi hanya pikir bagaimana saya dipandang, dihargai orang lain. Apakah Yesus dipandang? Apakah Yesus diterima? Apakah Yesus langsung kita sambut? Tidak. Kita meragukan, bahkan orang Yahudi semua katakan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Imam-imam kepala semua tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal Mesias di depan mereka sudah hidup, hadir dan melayani mereka. Nah, disinilah Paulus supaya mengajarkan kepada kita agar kita jangan meninggikan diri. Jadi kelemahan itu Tuhan izinkan kepada Paulus supaya dia jangan meninggikan diri. Penglihatan-penglihatan itu bukan untuk juga dia meninggikan diri. Karena nanti kita lihat di situ dikatakan, aku diberi suatu duri dalam dagingku. Ya. Maka Bapak kasih dalam Tuhan Yesus ingat di sini, Paulus sebenarnya sudah banyak penglihatan. Dia banyak dekat dengan Tuhan. Di Damaskus dia satu kali ketemu Tuhan Yesus. 3 kali dia di Korintus mengalami penampakan Tuhan Yesus. Bahkan juga dia diberkati Tuhan dengan semua perjuangan iman, PI, penginjilan dimanapun, dia sungguh luar biasa. Banyak mujizat terjadi dalam hidupnya. Orang-orang dia doakan sembuh. Tapi mengapa tetap Paulus diberikan suatu duri dalam daging tersebut? Pergumulan jemaat Tuhan yang begitu konflik, begitu pelik dalam hidupnya untuk dia jalani. Di sini bisa saja orang sepertinya patah hati. Ya Bapak Ibu, kalau orang sudah patah hati susah diobati. Orang patah tangan masih bisa diobati. Betul? Orang patah kaki masih bisa diobati. Orang, maaf, keseleo leher pun masih bisa diobati.
Ya, rambut hilang pun bisa diobati. Ya. Semua kadang-kadang secara fisik orang berjuang bisa, tapi kalau udah patah hati, hidup segan mati tak mau. Ya kan? Susah sekali orang akan bisa mau kembali, hatinya pulih, hatinya bisa lunak kembali. Pak, sekali saya dihianati, seumur hidupku aku tidak akan mau terima dia lagi. Betul? Ini kenyataan kita. Ini keadaan kita. Seumur hidup kita nggak mau mengampuni lagi, menerima. Pak, lihat mukanya aja saya, aduh, sudah Pak. Lebih baik saya lihat neraka daripada muka dia. Ngeri banget ya. Lebih baik saya lihat neraka jahanam daripada dia, Pak. Ya kan? Hati-hati, ini lagi bulan Ramadan. Oh, udah lebaran nih. Pesta nih nanti malam kita. Nanti malam takbiran. Nah, ini yang terjadi. Maka kita lihat bahwa sebenarnya Paulus, ya, sebenarnya dia bisa saja membentengi diri, dia melawan rasul-rasul palsu, dia bisa counter back, ya. Tetapi Paulus, kalau kita lihat dalam pernyataan di pasal 9 dan 10, dia justru memang mengatakan, aku lebih lagi kalau mau dikatakan dibandingkan dengan rasul-rasul lain, tapi bukan supaya untuk kebanggaan, bukan dia meninggalkan diri, tapi karena betapa sedihnya hatinya kepada jemaat Korintus yang akhirnya sia-sia sedemikian. Bahkan dia pernah mengatakan dia juga pernah dibawa Tuhan ke langit ketiga. Ini bukan berarti Ryoko ke Mars. Ya, silakan yang punya uang 3 miliar boleh Ryoko ke Mars saat ini. Tetapi bukan kalau bicara masalah di planet apa. Ini bicara kalau langit ketiga itu ada 3 lapisan. Menurut bahasa Yunani itu yaitu lapisan pertama atmosfer, kemudian alam semesta ini, jagat raya, yang dimana ada galaksi-galaksi, dosa dan sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah tempat di mana Allah berada. Dia dibawa ke atas, dikatakan di situ 14 tahun yang lampau, entah dalam tubuh aku tidak tahu. Ke tingkat yang ketiga dari sorga, aku tidak bermegah tentang orang itu. Tetapi atas orang itu aku tidak bermegah, tapi atas diriku sendiri aku tidak bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku tidak bermegah, aku juga bukan orang bodoh, karena aku mengatakan kebenaran. Tapi aku menahan diriku, menahan diri dari kebanggaan diri, pride yang tinggi. Nah, disinilah kita lihat, ternyata kelemahan yang Tuhan berikan kepada Paulus membuat dia semakin rendah hati. Bukan semakin dia mongku dosta no, dosyo kana kore. Dosuru. Kita kadang-kadang berkata begitu kan? Kalau ada mondai, ada masalah, kita katakan, Tuhan bagaimana ini? Aku setia kepadamu Tuhan, bertahun-tahun di Jepang melayani Engkau, memberikan pelayanan, persembahan, dan setia berdoa. Tapi kok begini Tuhan? Ya, kita kadang-kadang mengukurnya demikian. Nah, Bapak kasih dalam Tuhan Yesus, ingat bahwa disinilah kita harus semakin belajar merendahkan diri seperti Rasul Paulus. Jadi pergumulan itu, tantangan, kelemahan dalam fisik tubuh kita, bahkan harapan-harapan kita yang belum terjawab, itu harusnya membuat kita semakin menahan diri dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, ingat, walaupun kita mungkin sekarang di kaisa, di perusahaan, di tempat-tempat di mana kita berada, kita sedang tidak dianggap orang, sedang direndahkan orang lain, sedang tidak dijadikan tanda kutip manusia number one, atau bahkan juga kita tidak didengarkan pendapat-pendapat kita. Kita tidak diterima, tidak di-welcome oleh mereka. Tetapi ingat bahwa kita belajar dari Tuhan Yesus dan Rasul Paulus, merendahkan diri datang ke dunia ini, Tuhan, sebagai hamba, sebagai anak domba Allah yang harus disembelih. Dan kita pun bersikap demikian. Yang kedua pelajaran yang kita mau belajar di sini, yaitu bukan hanya kita mau merendahkan diri, ya. Karena kalau kita mau merendahkan diri, kita harus ikut penderitaan Tuhan Yesus, ya. Iya, harus ikut itu terus. Kalau kita mau katakan Tuhan Engkau kudus, maka aku juga kudus, ya. Karena kita katakan kalau dalam pujian, kudus, 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 dan seterusnya. Kita mau kudus seperti Tuhan, tapi sudahkah kita mau juga penderitaan seperti Kristus? Yang kedua adalah kita belajar, maka diberikan tadi suatu duri dalam dagingku. Nah, ini kadang-kadang kalau kita bicara duri, ini bukan duri sate. Ya, ini bukan duri, oh bisa untuk sate. Memang karena itu digambarkan seperti daging yang ditusuk, ya, untuk ditahan. Kalau dalam istilah dunia Eropa pada saat itu, pada zaman Romawi dan sebagainya, itu dikatakan duri di sini. Dalam pengertian bahasa Yunani itu tidaklah, bukan duri yang biasa. Bukanlah seperti kita kena duri sakit, kecil, bukan. Ya, Bapak Ibu kalau pegang mawar berduri gimana rasanya? Aduh, sakit Pak, susah Pak, repot gitu ya. Apalagi yang sedang disakiti. Nah, maka itulah yang terjadi. Kita tidak mau disakiti, kita tidak mau kena duri, tapi Paulus tetap diberi duri itu. Mengapa Tuhan izinkan itu? Disinilah kita belajar. Yang kedua, supaya diberikan duri dalam ini, supaya dia makin mendekatkan diri kepada
Tuhan. Karena dikatakan tentang itu, ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru. Membuat Paulus makin berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, memohon, bukan cari dukun, bukan cari psikologi, psikiater saja, bukan cari buku-buku hebat yang bisa mengubah mindset, pola pikir dan sebagainya. Bukan cari obat-obatan yang kuat, apalagi di Indonesia, mau cepat sembuh, langsung 500 gram sekali tenggang, 1000 gram OD, ya, overdosis. Itu yang terjadi karena mau cepat sembuh. Tapi Paulus datang kepada Tuhan. Nah, kita lihat di sini dikatakan diberi duri, suatu duri dalam dagingku, ya. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan thorn in the flesh, ya. This was given by God, diberikan oleh Tuhan. Jadi objeknya di situ siapa? Apa? Gitu ya. Duri tadi, tetapi kata kerjanya, verbnya di situ diberikan oleh siapa? Diberi, ya. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Subjeknya Tuhan, bukan Paulus, bukan juga rasul-rasul palsu, bukan setan, utusan iblis tadi, bukan. Tapi Tuhan. Wow, curious nih. Saya kaget waktu baru dengar ini juga. Oh, ternyata Tuhan yang bekerja memberikan duri itu untuk tubuh Paulus ditahan supaya tubuh kedagingannya jangan menjadi sombong, jadi pride, tapi supaya dia makin merendahkan diri seperti Kristus. Maka seperti gambaran juga tombak yang sudah ditajamkan ujungnya di orang, ditancapkan untuk dibakar. Ya, zaman dulu gereja mula-mula, orang Kristen yang taat bisa jadi dibakar hidup-hidup. Ya, itu gambaran dalam bahasa Inggris ungkapan thorn in the flesh, steak, ya, bukan stick. Bukan stick, makan enak stick, ya, shallow stick dan sebagainya. Kita suka daging ditancapkan di kaku, kita bakar, terus kita makan. Tapi kalau yang begini, kita mau enggak mengalami seperti duri dalam daging ini? Dalam terjemahan-terjemahan atau mungkin juga penafsir-penafsir para teolog ada yang mengatakan ini sakit penyakit, ini kanker yang berat, kronis dan sebagainya. Tapi sebenarnya bukan kalau kita lihat konteksnya. Karena ini masalah penyesatan yang terjadi di sekitar jemaat Korintus. Bukan hanya masalah sakit, karena kalau sakit malaria, sakit jantung, lever, kanker, bukan hanya kantong kering, ya. Bahkan juga sakit-sakit yang lain itu menyerang tubuh sendiri, merusak. Baru-baru ini di televisi Jepang, ya, Kobayashi Mao-chan, Mao meninggal, bukan? Ya kan? Luar biasa. Dia presenter yang baik. Tapi umurnya baru 34 tahun meninggal. Orang banyak di blognya, aduh kamu luar biasa ya. Dia dalam kelemahannya bisa menghibur orang lain. Kita mampu enggak? Dalam keadaan udah giri-giri seperti itu, dekat-dekat, ya dari koma tinggal titik, masih sanggup ke kita menghibur orang lain. Yang mungkin kita pikirkan, aduh kapan saya dikunjungi, didoakan dan saya bisa mengalami mukjizat Tuhan. Tetapi ingat, Paulus tidak meminta hanya sekedar dirinya sembuh, tapi dia belajar, oh inilah maksud Tuhan. Karena sudah 3 kali dia minta kepada Tuhan, pun tetap utusan iblis itu tidak meninggalkan dia, tidak mundur daripada dia, katakan demikian. Nah, disinilah kita lihat ini masalah duri ini simbol. Tapi siapa duri ini? Dikatakan yaitu seorang utusan iblis. Ngeri. Apakah Paulus sedang kerasukan? Ya, being possessed? No. Bukan, Paulus bukan sedang kerasukan. Paulus bukan kerasukan iblis, setan. Jadi nggak perlu panggil pendeta, usir setan dari Rasul Paulus, tidak. Walaupun memang kita dalam pelayanan kadang-kadang terjadi ada jemaat yang kerasukan, perlu dilayani. Ya. Tapi jangan setiap jemaat yang lagi stres, wah kamu kena setan ya. Sini kamu, dijedotin ke tembok, buat, keluar setan. Setannya keluar dia jadi gila. Ya kan? Orangnya jadi stres, ya. Otaknya jadi kacau. Jadi kayak Muhammad Ali, Parkinson dan sebagainya. Aduh, kadang-kadang kita hanya melihat, wah ini seru nih, begitu ya. Tapi tidak melayani hatinya, jiwanya. Karena iblis paling suka kita sombong. Iblis gak suka kita merendahkan diri. Maka iblis gak mau, ya, gak mau supaya Tuhan memberikan duri itu. Tapi ingat, iblis itu juga bisa dipakai Tuhan seperti Nabi Ayub. Dia diizinkan Tuhan iblis untuk menguji iman Nabi Ayub, betul? Setan datang kepada Tuhan, lihatlah, ya, hambamu yang saleh itu. Kalau aku ambil tubuhnya, aku ambil istri dan anaknya, pasti dia akan murtad. Kata Tuhan apa? Silakan, tapi jangan ambil nyawanya. Jadi setan pun, iblis pun bisa diizinkan Tuhan. Karena iblis itu tidak lebih tinggi dari Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas semua alam semesta ini. Bisa terjadi seperti jemaat Korintus pun, ada guru-guru palsu, penyesat, nabi-nabi palsu datang di jemaat kita, datang di gereja kita, mau memecah belah gereja, jemaat. Tapi ingat, bukan untuk kita juga akhirnya menyombongkan diri, tapi makin merendahkan diri. Oh Tuhan, tolonglah umatmu, jemaatmu yang sedang mengalami kondisi yang tidak menyatu, mengalami kebobrokan rohani dan sebagainya. Maka ingat, ya, dikatakan utusan iblis itu dalam bahasa Inggris messenger of Satan,
Utusan iblis, wow, ngeri sekali. Tetapi ingat bahwa ini konteksnya adalah bicara tentang ajaran, pengertian. Karena di hati orang-orang Rasul Paulus itu hanya ada penyesatan. Supaya jemaat Korintus hancur, rusak. Kita pun hati-hati. Jangan karena doktrin teologi, karena buku-buku, karena fenomena, jemaat G3 Osaka dan sekitarnya pun akhirnya terguncang imannya. Amin? Karena apa? Kita hanya punya satu komitmen, yaitu percaya dalam Yesus, ikut Tuhan Yesus, dan setia di dalam Yesus. Itu saja. Tuhan tidak minta harta kita semua dikasih ke Tuhan hari ini juga. Tidak. Tuhan tidak minta juga langsung tubuh kita semuanya harus disalibkan untuk Tuhan Yesus. Tidak. Tuhan hanya mau kita belajar bersyukur. Tuhan hanya mau kita belajar berkorban bagi pekerjaan Tuhan dengan yang akhirnya juga setia sampai akhirnya. Nah, disinilah kita lihat bahwa yang kedua tadi, ternyata duri itu membuat Paulus makin datang kepada Tuhan. Nah, kalau kita sekarang juga mengalami hidup yang sulit, mengalami tantangan kelemahan-kelemahan yang ada, sepertinya kok masalah ini udah didoakan belum selesai dalam hidupku Tuhan. Maka ingat bahwa itu berarti Tuhan ingin kita datang terus kepada Tuhan. Jangan cari, kita kan sukanya, Pak, cari dong buku-buku yang bisa menyelesaikan masalah jiwaku ini, Pak. Yang bestseller, harus yang bestseller ya, Pak. Kita suka kan cari yang bestseller, bukan? Tapi kita nggak melihat Tuhan sebenarnya mau bicara apa pada kita. Apa pada kita? Tiap hari kita nggak baca firman Tuhan, kita bacanya yang hebat-hebat. Ya. Oprah Winfrey kita lihat, ya kan? Kita lihat juga yang lain-lain, presenter-presenter yang hebat di dunia ini. Tapi kita tidak melihat apa kata Tuhan buat saya. Konteks firman Tuhan buat saya pribadi. Kita nggak mau renungkan satu ayat. Tapi sebenarnya kalau kita datang kepada Tuhan, kita mendapatkan apa jawabannya? Mari kita lihat. Yang terakhir, jawaban Tuhan ayat 9. Nah, di sini orang paling suka jawaban, kan? Udah nanya-nanya pusing-pusing. Repot, Pak. Jawabannya apa dong, Pak? Cepat dong, Pak. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ya. Ini klimaksnya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nah, di sini kita belajar apa? Bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu ada dalam kontrol Allah, ada dalam hikmat Tuhan, ada dalam perhatian Tuhan. Sehingga semua yang Tuhan izinkan itu sebenarnya tidak pernah Tuhan izinkan untuk membuat kita hancur, tapi untuk menunjukkan anugerahnya cukup, anugerahnya berlimpah-limpah, tidak berhenti. Walaupun dalam istilah bahasa Inggrisnya di situ, Paulus digocok gitu ya, torment gitu ya, digocok oleh iblis. Ya, ada lagi istilah torment itu sebenarnya dipakai yang lebih buffet gitu ya. Tapi kalau buffet itu enak, kalau makanan juga enak buffet ya. Kita makan di buffet gitu ya, prasmanan. Tapi sebenarnya kalau buffet itu kayak orang ditonjok gitu ya. Bapak Ibu kalau pernah latihan boxing ya, saya belum pernah sih. Tapi katanya kalau kena satu kali tinju Mike Tyson, waduh, udah langsung pingsan topak-topak. Ya, satu tinju kepala itu dikatakan yang menggocok Paulus ya. Karena sudah istilahnya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi disinilah Paulus semakin melihat, oh ternyata apa? Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Wow, luar biasa. Makin kita mengatakan, Tuhan aku tidak mampu, please God help me, please tas kita kudasai. Ya. Jangan, Pak Pendeta doakan saya supaya terjadi kuasa dalam hidup saya. Iya bisa saja, tapi apakah kita beriman gak dengan doa yang hamba Tuhan sampaikan, dengan firman Tuhan yang sudah dibacakan, yang direnungkan? Ya, kita hanya minta didoakan seperti dukun saja jadi hamba Tuhan. Ya kan? Jadi dukun. Minta lagi, Pak tolong itu resep airnya Pak dilipat Pak, terus ditaruh di gelas, terus saya mau minum Pak airnya. Wow, jadi lagi itu. Jangan sampai seperti itu menjadikan firman Tuhan. Harus dibaca, direnungkan, dan disyukuri bahkan dihidupi. Maka doa apapun yang diberikan oleh hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, itu pasti akan bekerja. Connect gitu ya, ada senangal. Kan kita tahu kan kalau punya handphone nggak ada wifi-nya gimana? Waduh, Pak, zaman sekarang nggak pakai wifi. Waduh, runyam Pak, gitu kan? Siapa di sini yang punya handphone nggak ada wifi kalau beli? Pasti sukanya kan ada internetnya, bukan bisa browsing dan sebagainya. Kita suka selalu connect, karena habis ibadah mau langsung selfie. Kalau jalan-jalan ke Osaka selfie. Ya. Kalau kemana saja kita bisa posting apa saja, sampai semua masalah keluarga diposting. Ya, suami istri bertengkar posting. Ya, anak-anak bertengkar posting. Gereja bertengkar pun diposting. Pendeta juga lagi maki jemaat diposting. Waduh, ngeri lah kadang-kadang dunia kita ini. Maka kita harus belajar. Prinsip yang pertama tadi, oh Tuhan, biarlah kelemahanku ini membuat aku belajar rendah hati. Bukan rendah diri ya, jangan minder. Yang kedua, Tuhan, biarlah kelemahanku ini membuat aku semakin datang kepada Tuhan. Bukan datang ke dukun, ke orang-orang hebat.
Orang-orang berkuasa besar yang sering ada di stadion-stadion dan TV-TV rating tinggi, ya. BBC, NBC, CNN dan sebagainya. Bukan itu ukurannya. Tapi firman Tuhan itu berlaku nggak buat kita. Dan yang terakhir, setelah itu, apakah kita semakin mensyukuri bahwa ternyata biar kita makin lemah supaya kuasa itu berlaku buat kita. Inilah firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada kita hari ini. Kiranya betul-betul menolong kita. Ayat 10 menjadi kesimpulan kita. Karena dikatakan, aku senang dan rela di dalam, ini nih semua masalah hidup kita nih. Ini semua masalah hidup kita ayat 10 nih. Aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, penganiayaan, kesesakan. Oleh karena, atau by, siapa? Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Jadi jangan kita berkata, Tuhan aku kuat, aku naik. Amin. Berkatalah setiap saat kita keluar rumah, kita mau ke kantor, kita mau ke gereja, kita mau pelayanan, kita mau ngurus skripsi, tesis, disertasi, bahkan presentasi apapun, kita katakan, Tuhan aku lemah, Engkau yang kuat. Kalaupun kita mendapat penghargaan, pujian, ya, bahkan juga penghormatan, katakan bahwa ini karena anugerah-Mu Tuhan. Terlalu besar anugerah-Mu bagiku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita bersyukur. Kalau memang sampai saat ini